Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan membahas yaitu cara daftar ulang memilih formasi di tahap yang kedua. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer yang tidak lolos seleksi P3K di tahap yang pertama dan juga guru swasta ataupun lulusan PPG, ini nantinya akan memilih formasi untuk ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Nah, untuk guru honorer negeri ini akan memilih formasi yang kedua kalinya. Sedangkan untuk guru swasta dan lulusan PPG ini akan memilih formasi untuk yang pertama kalinya. Karena guru honorer swasta dan juga lulusan PPG ini tidak mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi di tahap kedua, guru honorer swasta dan lulusan PPG ini memilih formasi untuk yang pertama kalinya. Dan untuk pendaftaran ini tetap ya teman, tetap melalui portal resmi sscsnbkn.go.id. Nanti teman login kembali, masuk ke akun masing-masing menggunakan NIK dan juga password yang sudah didaftarkan. Jadi seperti itu. Jadi nantinya teman-teman langsung saja memilih formasi yang masih belum terpenuhi. Nah, kita langsung saja teman, kita pilih login. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja NIK dan juga password yang sudah didaftarkan di awal. Nah, selanjutnya akun masing-masing pelamar ini akan terbuka kembali ya teman, yaitu sama seperti teman-teman melakukan riset pendaftaran. Nah, untuk riset pendaftaran itu yang kapan hari kan teman-teman sudah mengklik akhiri proses pendaftaran. Nah, karena ada riset, maka akunnya ini akan terbuka kembali. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman untuk pendaftaran P3K di tahap yang kedua. Yang mana nantinya teman-teman bisa memilih kembali formasi untuk ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Nah, jadi nantinya akan tampil seperti ini kembali ya teman, yaitu di sini biodata, jenis seleksi, formasi, dokumen, dan resume. Nah, untuk pengisian biodata ini tidak perlu mengisi kembali ya teman. Karena apa? Karena data-data yang sudah dimasukkan di tahap awal ketika pendaftaran ini tersimpan di akun masing-masing. Jadi nantinya teman tidak perlu lagi mengisi biodata ini. Tapi teman-teman bisa mengeditnya. Misalkan ada beberapa kesalahan, teman-teman bisa mengeditnya. Jadi seperti itu. Jadi nantinya teman-teman langsung saja ke pilih formasi, yaitu pilih yang jenis seleksi. Nah, ini dia teman, untuk jenis seleksi ini tetap P3K guru. Dan di sini nantinya akan ada batas ya teman, akan ada batas dan juga akhir pendaftaran. Jadi jangan sampai teman-teman melewati batas yang sudah ditentukan ini. Jadi seperti itu untuk pendaftaran P3K di tahap yang kedua. Kemudian selanjutnya yaitu instansi. Nah, untuk instansi teman-teman harus memilih instansi dalam satu daerah kewenangan. Jadi teman-teman tidak bisa memilih keluar instansi. Ini aturan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Dan bagi lulusan PPG ini disesuaikan dengan domisili. Kemudian untuk jenis formasi ini tetap ya teman, umum. Dan selanjutnya pendidikan, ini juga sama seperti di awal. Jabatan juga sama yang ingin dilamar. Guru ahli pertama guru kelas misalkan. Kemudian lokasi formasi. Nah, ini dia teman. Nantinya teman-teman akan diminta untuk memilih. Akan diminta untuk memilih jabatan yang akan dilamar dan juga lokasi formasi. Kemudian untuk aturan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua, ini sudah berbeda teman, sudah berbeda dengan aturan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Untuk ujian seleksi P3K tahap kedua, ini sudah tidak ada prioritas guru honorer induk ataupun non-induk. Jadi semua pelamar ini bisa mengambil formasi di mana saja, asalkan masih ada sisa kuota formasinya. Jadi apabila nanti dalam satu sekolah ini ada guru honorer induknya, maka teman-teman tetap bisa melamar di sekolah tersebut. Karena sudah tidak ada prioritas guru honorer induk. Dan nantinya ini akan bersaing ya teman, akan bersaing secara sehat. Jadi siapa nantinya yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik, maka dialah yang akan lolos di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Jadi seperti itu untuk aturan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Dan perlu diingat ya teman, perlu diingat untuk guru honorer yang lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama namun tidak mendapatkan formasi, maka nantinya teman-teman bisa menggunakan nilai passing grade di tahap pertama di tahap yang kedua. Syaratnya, teman-teman harus memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama. Jadi seperti itu. Misalkan di tahap pertama teman-teman memilih ahli pertama guru kelas. Nah, di tahap kedua, teman-teman harus memilih ahli pertama guru kelas jika nilai passing grade di tahap pertama ini ingin digunakan. Jadi seperti itu ya teman untuk aturan nilai yang akan digunakan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua.
Kemudian untuk lokasi formasinya, teman-teman tinggal pilih saja lokasi formasi yang masih belum terpenuhi. Nantinya akan muncul ya teman, lokasi mana saja yang masih belum terpenuhi. Dan untuk IPK, nomor ijazah, tahun lulus, dan sebagainya, ini otomatis sudah terisi ya teman. Karena teman-teman ini sudah mengisinya di awal ketika melakukan pendaftaran. Jadi nanti teman hanya fokus memilih formasi saja. Jadi seperti itu. Kemudian untuk jenis dokumen, nah untuk jenis dokumen ini nantinya teman-teman tidak perlu mengunggah lagi. Karena dokumen-dokumen yang diunggah pada waktu pendaftaran di awal ini otomatis akan tersimpan ya teman. Akan tersimpan di akun masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi nantinya teman-teman tidak perlu mengunggah dokumen kembali. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke resume pendaftaran. Nah, di sini teman-teman mengecek kembali formasi yang sudah dipilih, apakah sudah benar atau tidak. Dan jika sudah benar, maka teman-teman tinggal centang saja yang kotak kecil ini. Jadi teman-teman centang semuanya sampai ke bawah. Kemudian selanjutnya teman-teman pilih yang selanjutnya. Jadi sama ya teman, prosesnya seperti pendaftaran di awal. Kemudian selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengklik akhiri proses pendaftaran. Nah, jika sudah pilihan formasi ini sudah benar, maka teman-teman tinggal klik saja akhiri proses pendaftaran. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman akan diberi peringatan kembali sama seperti pendaftaran di awal. Setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi formasi jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendaftaran? Nah, jika teman-teman sudah yakin, maka teman-teman tinggal klik saja yang iya. Kemudian selanjutnya akan tampil resume pendaftaran ya teman, sama seperti pendaftaran di awal. Nah, ketika sudah resume pendaftaran ini, maka teman sudah tidak bisa merubah lagi formasi yang sudah dipilih. Jadi seperti itu. Ini adalah contoh pelamar yang dinyatakan tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama ya teman. Kemudian selanjutnya kita akan mengecek dokumen yang sudah diunggah di tahap yang pertama. Nah, kita lihat yang scan ijazah. Nah, jadi tetap ya teman, untuk ijazah ini tetap, jadi teman-teman nantinya tidak perlu mengunggah kembali. Karena dokumen-dokumen yang sudah diunggah di tahap awal ketika pendaftaran, ini otomatis akan tersimpan di akun masing-masing. Nah, contohnya seperti ini ya teman. Jadi tetap ada, masih tersimpan. Begitu juga dengan transkrip nilai, ini juga tersimpan ya teman. Tersimpan semua, foto juga seperti itu, masih tersimpan. Jadi nantinya teman-teman tidak perlu mengunggah kembali. Jadi seperti itu. Jadi nantinya teman hanya perlu memilih formasi yang masih belum terpenuhi. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah cara daftar ulang memilih kembali formasi di tahap yang kedua. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.